Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Sekretaris LDII DPW Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi. Banyak hal yang disampaikan di sesi 1 maupun sesi 2. Saat ini kita berada pada sesi 3 terkait soal hasil Rakernas dan program kerja LDII 2023. Ya, Pak Haji, Pak Heri Sensus tadi. Ini tadi kan kita sudah banyak hal dialog spesial di sesi 1 maupun sesi 2 terkait Rakernas. Yeah. Kalau misalnya hasil Rakernas itu sendiri untuk LDII ini, apa yang bisa disampaikan, Pak? Silakan. Kebetulan kemarin itu di dalam Rakernas ada 3 komisi. Di komisi A itu membahas tentang PO. Tatip dulu jadwal, tatip dulu, kemudian jadwal, kemudian PO, peraturan organisasi. Nah, peraturan organisasi aja yang dibahas ada 11 poin di dalam. Kemudian yang kedua di komisi B itu ada program umum. Ya tadi yang saya sampaikan ada yang 8 klaster tadi, 8 bidang itu. Itu juga dirinci kembali. Nah, tentunya kita yang di daerah ini, yang pertama kaitan dengan PO. Ini yang harus kita pedomani. Dan sampai ini tadi saya sudah ke DPP untuk yang sudah finalnya itu nanti akan dicetak sama ini, Pak. Tapi yang jelas PO ini menjadi pedoman kita di daerah. Itu tentang PO. Seperti keanggotaan, kemudian ada memang ada perbaikan ya? Iya, perbaikan, betul. Kemudian pembentukan organisasi otonom. Jadi nanti ini yang di Lampung tadinya kita mau membuat itu agak ragu. Sehingga kalau ini sudah ada PO 2012 ada memang sudah. Tapi kita agak ragu. Nah, ini penjelasan kemarin sudah ada. Nanti kita akan membentuk ada organisasi otonom seperti pemuda LDI, wanita LDI, misalnya seperti itu, Pak. Di salah satu contoh. Jadi sebagai sayap-sayap LDI lah untuk kalau kita ngurus, biar nanti yang kaitan dengan kepemudaan biar nanti pemuda, kaitan dengan kewanitaan biar ibu-ibu yang ngurus kaitan dengan kewanitaan itu, sehingga tidak berat kita. Dan itu akan dilaksanakan LDI Lampung. Iya, nanti kita akan melangkah ke depan seperti itu. Itu yang kaitan dengan keorganisasian otonom. Kemudian ada juga yang prinsip dakwah, tata naskah, prinsip dakwah. Kan kalau kita kan ada, kalau dulu ada berapa macam green dakwah itu, dakwah yang saleh, dakwah yang santun, dakwah cinta lingkungan, cinta kesehatan, itu dakwah yang kasih sayang dan sebagainya itu udah diturunkan, artinya diprogram kembali oleh DPP. Kemudian hubungan antar lembaga dengan ormas dan yang sebagainya. Nah, itu nanti akan kita laksanakan ketika menjadi pedoman kita ketika kita di daerah. Kemudian dari program umum tadi yang dalam bidang tadi wawasan kebangsaan dan sebagainya. Ya, kita tinggal mengambil hasil dari mana yang bisa kita lakukan di daerah. Kalau misalkan energi baru terbarukan ini kan butuhkan biaya yang besar, Pak. Kalau di pusat sudah ada, Pak, di pondok kita di Wali Barokah, kemudian di Gading dan sebagainya itu sudah ada pakai panel surya, sehingga menghemat energi listriknya gitu. Itu contoh-contoh yang dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Kemudian bidang pendidikan agama dan dakwah. Ini yang memang selalu, sehingga pendidikan agama yang profesional religius itu, sehingga kita untuk kepengurusan kita, warga kita ya harus betul-betul menjadi orang yang profesional dan juga religius. Kita sebagai ASN, kita sebagai sebagai karyawan apapun harus didasari dengan profesional dan religiusnya. Ini yang harus menjadi kita. Sehingga kita ada 29 karakter itu yang harus kita. Selatan ada 6 dulu, 6 tempat leluhur gitu ya. Itu ada 4 kewajiban kita sesama. Kemudian jadi ada jujur, amanah, hidup sederhana, rukun,
kompak, kerjasama yang baik, dengan sesama. Kemudian yang pinter ngajari yang Oh iya. yang lemah, Ya, kemudian ya, yang kaya membantu yang lemah, itu ada kita. Kemudian yang lupa diingatkan, yang salah ya diingatkan untuk supaya mengakui kesalahan lah, jangan terus salah terus salah gitu. Baik di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang agama yang seperti itu yang harus itu seperti itu Pak, untuk pembentukan karakter. Nah, pendidikan juga kita nanti programnya pembentukan tadi ada pembentukan pondok karakter melalui webinar-webinar kaitan dengan sekolah pamong itu. Sekolah pamong, jadi ada guru-guru pamong Kak. Jadi masing-masing siswa itu dari pondok-pondok di sekolah ada guru-guru pamong, sehingga untuk merangkul siswa itu kerjanya sehari semalam istilahnya bahasanya gitu. Nah, tentunya sehari semalam untuk membimbing anak itu, ini loh yang baik, ini yang salah dan sebagainya. Jadi tidak kita main tapi bagaimana kita langsung merangkul, itu pendidikan. Sehingga kita menyiapkan di Lampung ini Pak, ada sekolah-sekolah kita yang sudah formal, yang formal artinya yang pendidikan umum itu ya banyak sudah pendidikan gitu Pak. Itu ya. Kalau pondoknya sudah ada sekitar 19 sampai 20 termasuk PPM, Pondok Pesantren Mahasiswa yang pernah kami sampaikan waktu itu. Itu dalam rangka untuk pembentukan sumber daya manusia yang religius dan sebagainya. Itu Pak Anukan itu kaitan dengan itu semua itu didengar oleh perwakilan dari khusus daerah Lampung. Iya, semuanya kebetulan kita ada 33 orang tersebut itu mendengar semuanya tentang program tersebut, pengarahan ini tersebut, Malah ya banyak kita ini ikut di pembahasan komisi B. Malah hanya yang ikut komisi A atau yang komisi C itu ada Pak Ketua. Itu yang, nah kebetulan saya sebenarnya biasanya dimasukkan di dalam program. Kalau komisi C tadi ya terkait rekomendasi Pak. Rekomendasi. Nah, antara lain ya supaya melaksanakan apa Pak, sebagai warga negara dalam pemilu ini, supaya apa pertama netral aktif, artinya netral itu ya tidak berapa salah satu, kemudian aktif ya ikut aturan regulasi dalam itu, jadi jangan mengikuti regulasi pemerintah, tidak boleh golput dan sebagainya itu yang seperti itu. Itu jadi betul-betul kemudian kita sendiri sudah menyampaikan disampaikan oleh Pak Ketua Umum pada saat itu, kita juga ikut sudah di depan forum juga Pak. Itu kita siap mensukseskan pemilu tahun 2024. Artinya LDII siap untuk mensukseskan. Artinya dengan netral aktif, menjaga apa namanya, ya jangan sampai terjadi, jangan terpengaruh oleh berita hoax, tidak terpengaruh oleh berita-berita yang menyudutkan dan sebagainya, sehingga bisa merusak hubungan baik yang selama ini dibangun ini. Menjaga itu yang suasana kondusif. Kita siap mengamankan pelaksanaan pemilu yang itu himbauan seperti itu, dan kita otomatis di tingkat DPW ini kita sampaikan kepada DPD-DPD di seluruh Indonesia, dan kebetulan kita nanti ke depan bulan Desember atau bulan Januari kita ada pertemuan juga, itu rutin pertemuan se-Lampung gitu untuk ya mungkin salah satu sosialisasi kaitan dengan hasil rakernas ini. Dan termasuk dalam salah satunya juga rekomendasi menggunakan hak pilih warga LDI. Menggunakan hak pilih, jangan sampai golput tadi Pak. Tidak boleh golput. Dilarang keras LDI golput. Harus ada masalah pemilihan ya silakan. Beda pilihan. Silakan. Tapi jangan sampai merusak hubungan keluarga, hubungan famili, hubungan kerabatan itu yang karena beda pilihan. Itu Pak yang menarik. Apalagi itu didengar baik online maupun offline. Iya betul Pak. Itu yang mendengarkan semua mau disiarkan yang anukan itu Pak. Itu Pak yang anukan kaitan dengan rekomendasi dari Rakernas. Kebetulan lagi tadi saya sudah ini kan sampaikan belum finalnya, nanti ada hasilnya sudah terbukukan nanti Pak dengan. Nanti kan kita cetak hasilnya. Kemarin kesepakatan. Itu nanti hasilnya ada dicetak oleh DPP. Itu Pak. Menarik Pak Heri. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada,
dialog spesial kita bersama Sekretaris DPW LDII Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.